Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, baik teman-teman yang ada di channel YouTube maupun channel TikTok ya. Aku ucapkan terima kasih. Semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh untuk kalian semua ya, dan insya Allah Gusti Allah Agung akan membalaskannya dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Oke. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, semoga selalu always dan tidak pernah never, baik yang ada di mancanegara maupun di dalam negeri. Aku ucapkan terima kasih ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never, tetaplah menjadi satu pribadi yang tangguh, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya, jadi jangan diunduh. Aku belum kasih izin untuk sesuatu yang unduh-mengunduh, jadi nggak usah ditanyakan ya, nggak usah ditanyakan. Maksudnya nggak usah ditanyakan itu kan di kolom komentar masih ada aja yang minta izin untuk mengunduh. Aku belum izin ya. Kalau memang amat sangat silakan masuk ke WA, jelaskan alasannya apa kamu mau ngunduh itu. Mungkin di sana bisa kita pertimbangkan. Mungkin loh ya, bukan berarti nanti aku izinkan, enggak. Aku kan harus tahu klausulnya dulu. Tuh, untuk apa gitu ya. Oke. Hari ini hari Jumat ya, tepatnya 14 Februari 2025, pasaran Jawanya Jumat Pahing. Jadi Jawa itu punya kalender tersendiri, punya pasaran, ada Pahing, ada Legi, ada Kliwon, ada Wage, ya gue. Seloso Wage. Dan Seloso Wage itu tidak sama dengan Seloso Pahing, meskipun sama-sama Selosonya. Itu hebatnya orang-orang Jawa ya. Mereka sudah mampu membuat kalender. Jadi kalau kita belajar antropologis ya atau kebudayaan, sebuah komunitas dikatakan itu maju ya apabila telah punya bahasa sendiri, penanggalan sendiri. 3 parameternya. Gue pernah ngobrol sama teman-teman yang pakar dalam antropologis. Gue lupa ya. Ingat gue 2 itu punya bahasa sendiri, punya penanggalan sendiri, 1 lagi lupa gue ya. Itu bisa, kalau 3 itu terpenuhi, dia bisa dikatakan masuk dalam peradaban yang sudah maju ya. Kalau kita mundur ke belakang beberapa tahun yang mungkin ratusan tahun yang lalu gitu ya, kalau orang-orang sejarah antropologis kan begitu bicaranya. Tentunya parameternya bukan kekinian. Kalau kekinian bisa jadi bangsa yang maju itu bangsa yang banyak jet gadget atau jet itu nggak tahu gue ya. Tuh biasanya hari Jumat kita mendiskusikan serba-serbi Jumat, tapi untuk saat ini kita dulu kita pending dulu ya, sambil aku memberikan kesempatan kalian untuk melakukan sebuah pengendapan ya. Pengendapan, istilah kedokterannya itu apa ya, pengendapan pikiran. Karena tanpa pengendapan kalian akan confuse nanti. Karena selama ini kalian kan tiap hari Jumat itu tidak melaksanakan khomsa, tapi arba'ah, tidak melaksanakan 5 sholat karena duhurnya nggak dikerjakan. Kalian hanya mengerjakan 4 sholat dengan mengatakan duhur diganti Jumat. Sampai mampus kamu cari, nggak ada dalilnya duhur itu bisa diganti Jumat atau Jumat bisa diganti duhur. Nggak percaya sama gue.
Cari kalau ada. Ketemukan, ada kiai, ustadz, ulama, siapa yang ngomong? Gue bukan kaleng-kaleng kalau ngomong. Karena kajian ini gue lakukan sudah berpuluh tahun yang lalu. Bukan kemarin sore. Ya, jadi nggak ada ceritanya. Nanti ruksoh itu bisa terjadi sesama sholat id. Khomsah itu bukan sholat id. Kita punya 3 id. Id tahunan, Idul Fitri, Idul Adha. Id pekanan, Idul Jum'ah. Ngono lo blok ya. Ojo goblok gue. Kalau ngaji sini tetap goblok aja. Marah gue nanti. Ya. Jadi apa yang dimasukkan ke dalam otakmu dari kecil sampai sekarang itu sudah mengikat kuat. Setiap hari Jumat kamu tidak sholat 5, kamu sholat 4. Karena duhur tidak kamu kerjakan. Nah, itu kan sudah masuk berkarat dan mengakar dalam otakmu, mengendap di sanubarimu. Nah, untuk membuang itu bukan sesuatu yang gampang. Karena sudah lama itu masuk gitu loh. Tiba-tiba kamu mendapatkan penjelasan dari aku yang itu sungguh amat anti mainstream. Terjadi sebuah pertarungan pemikiran di dalam dirimu. Ini mana yang benar ya? Makanya untuk itu aku memberikan kesempatan, silahkan diendapkan dulu ya. Maybe sometime Jumat depan mungkin kita kaji lagi, monggo ya. Tapi dari sekian yang aku jelaskan itu sebetulnya sudah cukup. Kalau kamu pakai otak loh ya, bukan pakai perasaan. Itu Irfan harus pakai otak, Van. Kalau kamu pakai perasaan sulit. Ya, Irfan pakai otak, jangan pakai perasaan. Kalau pakai perasaan kamu tetap nggak melaksanakan sholat duhur di hari Jumat. Kalau si imam tuh pakai otak dia, gitu ya. Jadi pakai otak, jangan pakai perasaan. Karena kebenaran itu dicari, didapatkan oleh otak, nanti baru dijaga oleh perasaan. Gitu ya. Kalau kamu merasa kurang sreg, bantah saja. Di mana yang kamu mau bantah dari sekian video seri-seri tentang serba-serbi Jumat. Ya, tuh. Tapi ketika aku ngomong begini bukan berarti ini hanya berlaku bagi Irfan dan Imam. Enggak, itu hanya prototype, contoh, artinya berlaku untuk kalian semua. Ya. Apa yang aku sampaikan itu berlaku untuk kalian semua. Jangan pakai hati, pakai otak. Karena kalau pakai hati itu sulit. Ya. Perasaan itu kalau sudah senang meskipun salah itu ya dipegang karena senang. Tapi kalau benar dia nggak senang, ya dia buang, nggak dia pegang karena nggak senang itu loh. Jadi hati itu mampunya hanya like and dislike, tapi dia tidak bisa untuk memilih dan memilah right or wrong. Right or wrong itu kerja otak. Nah, aku ini ya kajian-kajianku ini ya itu berbicara dalam khasana otak. Baru nanti kemudian apa yang didapatkan oleh otak itu endapkan, masukkan ke dalam hati sanubarimu. Menjadi milik terindahmu dan siapapun tidak boleh menggugat itu. Gitu ya. Ya. Jadi kita aku kasih waktu dulu untuk kalian mengendapkan tentang serba-serbi Jumat itu ya. Ya, nanti maybe di waktu yang akan datang akan kita lanjutkan lagi itu. Itu yang pertama. Yang kemudian dan aku ingin refreshing aja ya, ingin refreshing aja, maka kita tidak bahas dulu itu serba-serbi Jumat ya. Ya, dengan alasan yang tadi itu kita bahas Tuhan bukan manusia, YHWH .2 alif lam lam H. Ini resensi. Resensi karena aku lagi ingin santai aja. Jadi nggak terlalu serius. Ya. Minum kopi. Kadang-kadang kalau aku sudah jenuh itu style musik gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tap-tapnya terus dihajar ya. Dan semoga tidak bisa terungkap lagi ya. Karena kalau dia tangguh dia tidak bisa direport ya.
Oke. Eh ini sebuah resensi itu apa ya? Ulasan gitu ya. Ulasan dari komentar yang ada. Sebetulnya aku sih tidak begitu tertarik untuk mengulas komentar khususnya yang dari kafir ya. Karena nanti ini ada dua, ada yang dari kafir yang Tuhan bukan manusia, dan ada dari saudari muslimku yang YHWH.2 alif lam lam H itu. Ya. Nanti ada dua nanti yang aku resensi ya. Tuhan bukan manusia dan YHWH.2 alif lam lam H. Kita resensi dulu yang Tuhan bukan manusia ini. Ya. Oke. Awalnya aku tidak tertarik sih ya untuk meresensi khususnya yang Tuhan bukan manusia dari komentar kafir ini. Karena apa? Aku lihat dia tidak dalam kapasitas yang memahami ya historical Abrahamic faith. Jadi ya untuk apa dikomentari? Ya. Tetapi walaupun demikian aku mengomentari karena apa? Substansi yang dia ya nyatakan itu sama substansi dengan sosok doktor, nggak tahu sekarang apa sudah jadi profesor apa belum, sosok rektor di salah satu sekolah tinggi teologi yang beberapa tahun lalu ya sebelum COVID itu, ingat gue, berarti udah berapa tahun, dia pernah ngajak aku dalam sebuah diskusi anak Allah dalam perspektif Quran dan Injil, dan aku amini semua permintaan dia dan semua persyaratan yang dia ajukan aku iakan demi bisa terlaksananya diskusi itu. Aku hanya mengajukan satu permohonan, bagaimana kalau diskusi itu bisa dilakukan di kampus Anda gitu. Anggap saja aku dosen tamu, dan dia merasa keberatan, akhirnya ya sudah, kita yang melaksanakan dan kita tanggung biaya. Nggak apa-apa ya. Jadi kalau memang teman-teman kafir nggak punya biaya, nggak apa-apa, kita tanggung biaya juga nggak apa ya. Tapi mauku yang penting di darat, bukan di virtual seperti awang-awang gitu. Nah, aku nggak suka diskusi di virtual gitu ya. Ya kalau kamu nggak punya biaya ya nggak usah ngajak-ngajak, seharusnya kan begitu. Tetapi setelah aku tagih sempat terjedah itu ya, proposalnya sudah oke itu, akhirnya dia maunya diskusi virtual ya, aku nggak mau. Akhirnya sampai sekarang nggak terrealisasi, ya nggak terrealisasi. Ada kemudian masuk WA ke aku itu, dia mengatasnamakan juga lembaga yang sama. Apakah itu memang lembaga yang sama atau namanya aja yang sama? Aku nggak tahu ya. Verbum veritatis atau apa gitu ya, lupa aku ya. Itu kan bahasa Latin itu ya. Verbum veritatis itu. Dia nanya sama aku tentang hal itu. Dari cara dia tanya, aku bisa membaca dia tidak koordinasi dengan si rektor yang mau ngajak aku diskusi itu. Kan kita bisa lihat cara orang bernarasi, kita bisa ukur, oh ini nggak koordinasi ini gitu. Akhirnya aku malas. Kan aku nggak mungkin ngulangi lagi kesepakatan-kesepakatan yang sudah ada. Ya, kita lihat nggak koordinasi. Akhirnya sudah. Gitu, ya. Oke, jadi apa yang disampaikan oleh komentar kafir itu substansinya sama. Ya, yang disampaikan oleh si dokter itu, ceritanya begini. Aku dikasih video sama teman, ya. Setelah itu aku tonton. Jadi gini. Si doktor itu, si rektor itu ya sedang mengisi kajian di jamaahnya. Nah, tentunya jemaat, kalau Kristen kan jemaat, kalau kita jamaah ya. Nah, jemaatnya itu tanya tentang yang terjadi di Turki. Ketika Hagia Sophia itu atas kebijakan Erdogan ya, dia menjadi masjid kembali.
menjadi masjid kembali. Gitu ya. Hampir sama substansinya ya. Dan apa yang disampaikan oleh rektor ini, oleh doktor ini itu membodohi jemaatnya. Itu loh. Jadi jangan kamu kira rektor, doktor dia pasti benar, enggak. Kadang goblok juga dia. Yang jadi masalah dia menjadi sosok yang seolah-olah tidak bersalah. Jadi apa yang keluar dari dia sebagai pernyataan itu dianggap benar oleh jemaatnya. Itu yang jadi masalah. Akhirnya bisa jadi seperti si kafir ini. Dia itu menyatakan, bukan menanyakan. Kalau menanyakan sih itu bagus-bagus saja, namanya orang nggak ngerti tanya. Ya, itu yang nanti akan kita resensi ya. Kemudian tentang WH itu bagaimana sebetulnya terjadi ini masalah bahasa ya, kemudian merujuk pada satu nama suci yaitu YHWH dan Alif Lam Lam Ha ini, apakah dia bisa kita cari titik temunya atau gimana? Ini perlu pakar bahasa memang. Dan sebetulnya aku sudah pernah diskusi dengan beliaunya, nanti mungkin satu saat kita undang ke sini untuk diskusi kembali ya. Jadi itu yang kita resensi. Resensiku ulas, baru ingat gue. Ulasan ya. Ulasan ya. Jadi tidak terlalu serius, kita santai aja ya. Oke. Tolong tap-tapnya di gaspol ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku bicara dulu tentang Hagia Sophia. Pada waktu itu aku ada kajian di Solo Tigo, Salatiga, karena kita Arimatea kalau Idul Adha motong kurban di sana kita bagi-bagikan untuk masyarakat di kaki Gunung Merbabu ya. Ya sebagai upaya dakwah kita. Itu di channel YouTube kan ada itu ya. Pada waktu itu aku lagi di Solo Tigo. Kemudian aku bertemu dengan sahabat ya, kami sama-sama dari Siantar. Sama-sama halak hita. Yang dia doktor cum laude UIN, tapi dia pendeta. Ya. Dia pendeta dari Pantai Costa. Kami ya karena sedang hangat-hangatnya Hagia Sophia yang kemudian ini kan sejarahnya panjang ini Hagia Sophia di Turki atas kebijakan Presiden Erdogan menjadi masjid kembali. Itu di internal Kristen juga kan bermasalah. Ada yang pro, ada yang kontra. Ya. Kan itu gereja, masjid, perpustakaan pernah berubah-ubah fungsi menjadi 3 itu kan. Ya. Gereja, masjid, perpustakaan. Tetapi itu tidak bisa kita pisahkan dari sejarah pengembangan kekristenan memang. Karena Turki ini istimewa ya. Nikea itu kan di Turki. Jadi ketika pengembangan Islam dia juga menjadi terbawa dalam arus sejarah, pengembangan Islam juga iya, itu Turki. Dan Turki itu kan kalau geografisnya kan separuh Asia, separuh Eropa itu. Ya, jadi Turki itu bukan Arab. Nanti ada lagi di sebelah sininya itu Kurdi. Maka yang aku sudah bilang suku Kurdi itu kasihan, sebuah bangsa yang tidak punya teritorial karena nomaden. Sementara semakin kekinian yang namanya bangsa itu punya teritorial darat, laut dan udara. Akhirnya mereka antara Irak, Turki dan Iran, kasihan terombang-ambing. Ya, itu Kurdi. Dan Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan orang Arab, itu orang Turki yang menjadi panglima perang top. Ya, itu orang orang Turki, itu orang Kurdi, suku Kurdi, bukan Arab. Ya. Nanti kamu kira Arab. Jadi di sini aku karena pada waktu itu hangat. Nggak tahu gimana ceritanya kami berdua mendiskusikan itu. Nah, kan di kekristenan kan terpecah itu. Ada yang setuju ya. Karena apa? Bagaimanapun kalau itu berubah menjadi masjid, tetap saja untuk menyembah sosok yang diagungkan, gitulah. Menyembah Tuhan, meskipun Tuhannya tentu beda antara Tuhan Islam dan Kristen.
ya, tapi masih tetap itu digunakan untuk tempat menyembah Tuhan, tempat di mana Tuhan disembah. Tuhan yang ginian ya. Ya, bukan Tuhan yang bukan ini, Tuhan yang ini. Karena Bible Perjanjian Lama oleh LAI dipisahkan antara Tuhan yang ini, Tuhan yang ini. Ya, kalau kamu nggak ngerti nanti kacau. Ini Tuhan, itu Tuhan, sana-sana Tuhan. Ya. Jadi begitu, ada yang setuju, tapi ada yang nggak setuju. Ya. Kalau yang setuju alasannya itu tadi, daripada tempat diskotik, tempat orang bejat moral, orang itu dulunya gereja. Ya. Kan mending untuk tempat di mana Tuhan disembah tetap terjaga kesuciannya, daripada itu ayah supaya jadi diskotik pakai rok mini sembarang, mungkin ada yang kumpul kebos, ada yang homo, ada yang lesbi atau segala macam tumpah ruah di situ, kan menjadi terhina gitu. Ya, nah, kami mendiskusikan itu. Lah, si temanku pendeta ini yang doktor cum laude dari UIN ini, dia naga-naganya pada posisi yang setuju, gitu loh. Dia pada posisi yang setuju. Ya, kalau itu dijadikan masjid, gitu. Ya nggak apa-apa sih. Ya gue juga nggak masalah kalau dia setuju, gitu. Dia nggak setuju pun sebetulnya gue nggak masalah juga, ya kan, bebas-bebas saja gitu. Tetapi yang gue nggak setuju ketika dia mengatakan namanya perang itu take all. Ya, jadi ini resensi ya, kita santai aja ya. Mungkin aku ini ada gorengan ini, belum sempat makan ya. Sarapan gorengan ya. Dia katakan kalau perang itu take all. Kan ini kan perspektifnya ya supaya itu peperangan itu. Ya, yang kemudian dikuasai oleh Turki. Itu yang aku nggak setuju. Kalau dia bilang bahwa perang itu take all, gini kalau nggak salah, ya dia take all. Jadi babat habis, bumi hangus, semua dimiliki gitu. Maka aku bilang nggak begitu, saudaraku. Di Islam perang itu nggak take all. Ya. Memang kalau kita lihat perjanjian lama khususnya kan sadis itu perang, mengerikan ya. Sampai bayi, sampai anak-anak, sampai perempuan, sampai domba, sampai apapun take all semua. Dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam itu ada aturan perang. Makanya kalau ada yang bilang itu nggak tahu ya, itu ternyata anak stres ya yang diajak diskusi sama yang pernah ditelanjang itu. lah dosen dokter kok ngajak diskusi anak stres gitu loh, yang terus bikin, dan itu bukan tanda tanya loh ya, fakta atau apa gitu, fakta Islam agama perang itu kan geblek gitu. Lah anak stres dijadikan narasumber. Makanya gue itu ya, kalau lu mau keluar dari Islam silakan saja, tapi jangan ngaku-ngaku Islam. Ada lagi yang ngaku tafsir Al-Quran murtad, terus sekarang minggat ke negara Paman Sam. Lalu waktu dia di Islam dia belajar Quran nggak? Kalau belajar Quran nggak mungkin jadi murtad begitu. Terus kemarin yang kita bahas tentang insya Allah versus pasti itu, ngaku-ngakunya dia Islam terus murtad jadi pendeta jadi Kristen. Ya, lalu waktu di Islam lu belajar konsep insya Allah apa enggak? Kan geblek gitu namanya. Terus yang ini kan katanya hafiz Quran atau apa, dulu pakai jilbab sekarang nggak jilbab, ternyata jejak digitalnya anak stres, dijadikan narasumber. Lah kalau dia memang hafiz Quran, bagaimana bisa mengatakan Islam itu agama perang? Kan goblok itu. ya, yang mungkin nanti satu saat maybe bisa kita, aku nggak tahu sudah membuat fika tentang perang belum di dalam Islam ya gitu. Jadi aku ngomong sama saudaraku pendeta ini, enggak, Islam enggak take all begitu. Islam itu ada aturan main, anak-anak enggak boleh, orang tua enggak boleh, perempuan enggak boleh. Rumah ibadah terlepas apapun agamanya enggak boleh dirusak. Pohon enggak boleh. Ya, yang boleh itu adalah army, serdadu. Ini dadaku, mana dadamu? Ini kepalaku, mana kepalamu?
Selain itu enggak boleh. Jadi dalam Islam itu perang ada aturan main. Dia enggak tekul babat habis seperti di perjanjian lama gitu ya. Nah, terus kemudian ya. Jadi enggak tekul ya. Tap-tapnya jangan lupa ya, dihajar terus ya. Terus kemudian yang aku tadi cerita, aku dikasih video ya, videonya itu si rektornya ini rektor doktor saat itu, mungkin sekarang sudah profesor nggak tahu. Ini kan nggak tahu dia pendeta juga atau apa. Ini dia ngasih kajian sepertinya virtual juga itu ya, ada telepon atau gimana itu. Ini jemaatnya tanya ke sini tentang Hagia Sophia. Gitu loh, tentang Hagia Sophia. Gitu. Nah, dijelaskan sama si rektor ini, kebiasaan orang Islam tuh merebut tempat ibadah. Nah, ini yang kurang enak di telinga. Aku videonya sudah lama ya, nggak tahu aku juga dokumentasinya di mana karena kurang lebih begitu ya substansinya. Artinya nggak persis seperti inilah, tapi substansinya kebiasaan Islam itu merebut rumah ibadah gitu ya, gitu ya, tempat suci gitu ya, rumah ibadah. Ini dia sampaikan ke jemaatnya sebagai jawaban atas Hagia Sophia ya. Jadi dia ada pada Kristen yang nggak setuju Hagia Sophia dijadikan masjid oleh Erdogan gitu ya. Yang paling nggak enak, tapi kita nggak usah sumbu pendek ya, biasa saja. Karena aku bilang tadi, rektor itu goblok juga bisa, ya, karena dia literasinya kurang atau karena memang kebencian. Goblok itu bisa jadi karena dua itu, literasinya kurang atau kebencian. Namanya benci ya, bagaimana? Tentu dia akan sampaikan hal yang negatif. Dalam dunia akademis tidak boleh begitu, ya. Karena akademis itu kan parameternya menyampaikan ya, yang setuju nggak setuju disampaikan seperti aku kemarin ya. Ayat-ayat yang mengatakan mencondong kepada ada dosa waris ya aku sampaikan. Yang tidak ada dosa waris juga aku sampaikan, nanti terserah pewer jamaat menilai mau ikut yang mana kan gitu. Ya. Jadi dia bilang kebiasaan Islam itu merebut rumah ibadah. Ya, jadi adanya Hagia Sophia oleh Erdogan dirubah menjadi masjid itu merebut. Jadi umat Islam merebut rumah ibadah Kristen, ya, gitulah ya. Ya. Yang lebih parah lagi dia menuki ke Baitullah atau Ka'bah. Ini loh. Nah, nanti ini hampir sama substansinya sama yang ini, Tuhan bukan manusia ini. Sama kolom komentar kafir ini. Maka itulah aku bilang ternyata yang aku khawatirkan apa yang dia katakan dianggap kebenaran oleh kerucu-kerucunya diterima dan dijadikan pernyataan. Seharusnya kan pertanyaan. Kalau nggak ngerti itu tanya, gitu loh. Bukan kamu mau mengeluarkan pernyataan atas yang kamu tidak tahu. Itu gobloknya nampak. Jadi sudah kafir goblok pula. Harusnya tanya. Dan tanya kepada yang ngerti ya, itu ya. Kan nanti dijelaskan kalau tanya. Jadi beda ya antara pernyataan dan pertanyaan. Dia sudah pernyataan gitu ya. Nah, si rektor ini mengambil contoh Ka'bah. Ka'bah itu Islam merebut dari kafir pagan. Coba. Jadi Islam itu merebut Ka'bah dari kafir pagan, kafir Arab yang pagan ya, kafir pagan. Kalau aku bilang kafir pagan dan itu Islam berarti dia merujuk kepada Arab pagan ya. Kadang-kadang aku kan ngomong itu kan cepat gitu ya, supaya kamu nggak sulit mengikutinya. Ya, jadi Ka'bah itu rumah ibadahnya Arab pagan. Kemudian direbut sama Islam, menjadilah sekarang rumah ibadahnya umat Islam. Maka dengan adanya Ka'bah
yang menurut dia direbut dari kafir pagan itu melegitimasi pernyataan dia kebiasaan Islam itu merebut rumah ibadah orang lain terkait dengan Hagia Sophia. Itu loh. Aduh, repot. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Agar itu Bapak bisa ambilin buku leh. Gra itu kemana dia? Ya. Sebentar, tutup dulu ini. Kita santai saja ya, kita meresensi ini ya. Sedikit santai aja ya. Oke. Belajar tentang Arab itu, Bapak ambilin buku itu deh, History of Arab itu. Yang tebal, Philip Kahiti ya. Belajar tentang Arab itu perlu ya, supaya kalian tahu bagaimana sejarah perkembangan Islam, karena Islam lahirnya di Arab. Belajar tentang Israel itu juga perlu supaya kalian tahu bagaimana sejarahnya Yahudi dan Nasrani, karena berpijaknya di sana. Jadi agama-agama besar dunia itu tidak terlepas dari Barat Tengah. Ya. Nah, ini yang belum tahu ini kok Gus Peti bilang Barat Tengah. Iya. Ya, bukan Timur Tengah. Kamu goblok ya bilangnya Timur Tengah. Timur Tengah itu kalau dilihat dari Inggris. Kita bangsa Indonesia punya harga diri. Kita tidak harus tunduk terhadap Inggris. Ada apa memang? Kalau kita dari Indonesia, maka kita nyebutnya Barat Tengah. Gitu loh. Middle East itu karena dari Inggris ngelihatnya, blok. Mulai sekarang santri Isra aku larang bilang Timur Tengah. Karena itu suatu kegoblokan. Bilang Barat Tengah. Dan kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Ada apa tunduk sama Inggris? Middle East, Timur Tengah, itu kalau dilihat dari Inggris, ngerti ya? Tunjukkan bahwa kita itu orang Indonesia. Kalau sama bangsamu sendiri kamu nggak bangga, gimana kamu akan menunjukkan keindonesiaanmu? Ya, oke. Jadi si rektor ini dia perlu belajar bahasa Arab. Bahasa Arab. Sejarah bangsa Arab. Ini referensinya ini bagus. Kalian nggak usah a priori terhadap Philip Kahiti, ya, karena Philip Kahiti juga nanti menggunakan catatan Ibnu Hisham dan Ibnu Ishaq sebagai referensi. Karena kadang-kadang ada orang yang lihat penulisnya sudah a priori gitu. Ada yang kalau yang nulis bukan orang Arab aku nggak mau. Loh, kan goblok ya? Memangnya orang Arab aja yang tahu sejarah bangsa Arab? Orang bukan Arab pun kalau dia belajar kan dia bisa ngerti sejarah bangsa Arab. Toh kita hidup sama-sama dalam lintasan sejarah. Kita sama-sama tidak lahir di saat dan waktu itu. Itu gue kadang-kadang kalau ketemu tuh orang yang nggak mau gue yang nulis bukan orang Arab. Loh. Philip Kahiti ini kalau nggak salah ini Arab Lebanon ini nggak salah ya. Tapi dia kan ngajarnya di Amerika gitu ya. Dia nulis History of Arab. Ini sejarah bangsa Arab. Nanti supaya tahu bagaimana Ka'bah itu ya, bagaimana Arab pagan itu gitu ya. Jadi nggak asal jeplak seperti rektor goblok ini. Katanya Islam merebut Ka'bah dari tangan Arab pagan gitu, untuk melegitimasi bahwa Hagia Sophia oleh Erdogan menjadi masjid itu kebiasaan Islam itu merebut rumah ibadah orang lain gitu loh ya. Nanti di sini ada Ariba, ada Mustariba, ada yang Arab, ada yang terarabkan ya, lengkap di sini ya. Terus bagaimana antropologis budaya mereka itu gimana ya. Oke. Kemudian akan aku bacakan komentarnya sambil aku jawab satu-satu ya. Sebentar, ini kok habis. Oke. Gini ya, sorry, ini lemot sih.
Oke. Ini ada di 2 hari lalu. Adam bukan manusia pertama dalam kurung Quran surat Al-Baqarah. Tapi seri berapa ini ya? Sebentar tak lihat. Oh, seri pertama. Nih ya. Graito, kamu bisa ke sini, Le. Komentarnya ada di sini. Ya. Komentar kafir gobloknya itu ada di sini. Ya. Nih ya, Adam bukan manusia pertama. Quran surat Al-Baqarah 230 dan Quran surat Ali Imran 333. Dan ini belum selesai ya, belum selesai. Oke. Apa komentar dia ya?